Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul ya dalam rangka menambah ilmu bagi kita dan kemudian nanti bisa kita aplikasikan di kegiatan-kegiatan sekolah kita nantinya. Selalu beri salam dengan kita Nabi Muhammad SAW, melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan siapa kuliah nanti kita dapatkan yang akhir. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asma, Ibu Hasan yang sudah berhadir dengan kita bersama. Yang kita hormati Ibu Lela sebagai wakil kurikulum dan Bapak Ibu semuanya yang juga kami hormati yang berhadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, adapun ya kenapa kita kumpul pada kesempatan ini dalam rangka ya penyampaian ya terkait masalah tentang ya, hal-hal positif dari pembelajaran yang sudah di-share kembali kemarin oleh pada kesempatan ini Bu Lela. Nah, maka untuk itu pada kesempatan ini kami harapkan nanti ya partisipasi kita bersama dalam rangka mengikuti kegiatan ini agar nanti bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa berjalan dengan sukses. Walaupun nanti ada pertanyaan yang akan kita berikan sesi terkait masalah yang kurang dipahami dan yang perlu nanti disampaikan. Nah, sebelum masuk kepada materi yang akan sampaikan terkait masalah ya perkembangan positif terkait pendidikan maupun hal-hal yang di sekolah, maka kita mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan arahan dan bimbingan kita bersama agar ya pelaksanaan ini bisa sesuai dan dapat berjalan dengan baik. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Guru Kesiswaan, terhormat Bapak Ibu guru yang telah berhadir di agenda pada siang hari ini, dan terima kasih atas kehadirannya. Baik, mungkin sedikit kata sambutan kepada saya mengenai saya dengan kata sambutan. Jadi mungkin Bapak Ibu guru masih ada yang bingung ini ada kegiatan apa itu. Jadi Bu Laila saat ini sedang dalam kegiatan proses pendidikan sebagai guru penggerak. Jadi ini kegiatan guru penggerak ini resmi dari Kementerian Pendidikan, di mana guru penggerak ini bukan sembarangan orang yang dipilih, namun ada seleksi yang harus diikuti sehingga kita bisa menjadi seorang guru penggerak. Kemudian tugas dari guru penggerak ini pun bukanlah hal yang sederhana, karena beban yang harus ditanggung oleh guru penggerak ini berarti ketika kita menjadi guru penggerak, lulus menjadi guru penggerak, maka kita harus menjadi pionir. Pionir itu artinya yang menjadi orang pertama lah untuk melakukan perbaikan di sekolah khususnya, yang mana nanti kita yang akan menjadi teladan bagi guru-guru lain dan juga terutama bagi siswa-siswi yang ada di sekolah kita ini di SMP Pamudaran Asal. Yang mana dari berbagai rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bu Laila selaku guru penggerak, salah satunya adalah kegiatan ini gitu. Jadi harapannya memang bisa kita maksimalkan diri kita sebagai seorang guru untuk mendapatkan ilmu yang tentunya nanti berguna bagi kita, yang bisa kita
harapannya mohon Bapak Ibu untuk lebih supaya lebih aktif dalam kegiatan ini. Nah, insya Allah ini semuanya nanti akan kembali untuk sekolah kita gitu. Ilmu yang diberikan kepada kita, ilmu yang kita dapatkan tentunya akan kembali ke kita, dan yang kita dapatkan nanti yang kembali ke kita itu akan kita berikan kepada anak didik kita gitu. Mengingat ini adalah era atau zaman yang sudah sangat berubah. Kita tidak bisa memaksakan bagaimana cara mengajar guru kita zaman dulu dengan yang sekarang. Tentu banyak perubahan-perubahan yang harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kita juga harus banyak belajar gitu. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula ilmu yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Ya, memang sudah barang tentu Bapak Ibu sudah mengetahui terkait masalah Guru Gerak ini. Biasanya ini adalah program yang wajib yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti kegiatan seperti ini agar kita menjadi lebih baik lagi dalam konsep dalam mengajarkan materi-materi di sekolah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, maka kita harapkan nanti apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi mungkin bisa kita ambil nanti faedah dari kegiatan ini. Anda kalau bisa nanti, dan kalau bisa kita laksanakan nanti di kelas. Begitu juga di pelaksanaan PNB kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya nanti terkait masalah hal-hal yang positif yang akan disampaikan oleh Bu Bella, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan saja. Untuk kesempatan ini diberikan kepada Ibu Bella, yang dipersilakan. Saya izin berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak Ibu berdiri di hadapan Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya ini adalah mungkin masih saya yang pertama. Lain kali mungkin Bapak Ibu yang akan berani depan. Karena memang ini program yang insya Allah harus kita ikuti ya. Karena memang dunia yang terus berkembang. Jadi harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman kita. Baik, kami lihat ini jam siang, kita perlu sesuatu supaya lebih rileks ya. Mohon maaf, Bapak Ibu silakan boleh berdiri sebentar, kita ice breaking sebentar saja ya. Baik Bapak Ibu, ini saya nggak pakai mic ya. Kalau misalnya saya bilang ular ya, ular itu panjang, ya ular itu panjang. Kemudian kalau saya bilang cacing, cacing itu pendek. Saya pakai belakangnya. Ular itu panjang. Cacing itu ya, ini kan begini. Kita relax saja Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau saya bilang gajah, gajah itu semut itu kita ulang ya. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Sekarang kita balik ya.
kepala sekolah tadi, kita hari ini mungkin saya mau uji berbagi sebentar ilmunya. Sebenarnya ini kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, sangat banyak yang tidak saya ketahui sebenarnya. Bahkan banyak cara-cara saya yang salah selama ini dalam membudayakan budaya positif sekolah. Mungkin langsung saja kita lihat ya. Ya, budaya positif inilah konsep-konsep yang akan saya sampaikan mungkin secara singkat saja, tapi nanti kita lebih banyak diskusinya. Karena yang diharapkan sebenarnya adalah pemahaman dan juga penerapan nanti ke depannya. Ini nggak usah saya bacakan ya, kita langsung yang pertama. Inilah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang berprinsip bahwa mendidik berarti menuntun anak dengan segala kodratnya untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan setinggi-tingginya. Menuntun anak harus memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Kita harus bawahi kodrat zaman. Bapak Ibu. Sekarang zaman apa? Ya. Ya, benar Gen Z. Ini zamannya ya. Jadi ini mungkin nggak tahu. Mudah-mudahan ini saya sebenarnya dari dulu punya usulan Pak Habib supaya kita dibolehkan bawa ini ke sekolah. Sepakat nggak Bapak Ibu? Anak-anak maksudnya. Nggak sepakat ya? Nggak sepakat. Belum. Nanti kita harus samakan persepsi. Ini kemarin anak-anak komplain sama saya, Bu. Itu sekolah sebelah sana, maaf ini sana katanya. Ujian tuh sudah pakai ini. Kapan Bu katanya sama? Untuk memproses ke sana mungkin kita perlu pertimbangan yang lebih matang ya. Itu zamannya Bapak Ibu, kita nggak bisa elakkan. Makanya bagaimana caranya kita mensiasati itu, inilah yang akan kita belajar ya. Baik. Ya, sebelumnya mungkin mohon maaf lagi. Sebelum kita belajar tentang budaya positif, kita bicara tentang disiplin ya. Tapi ini saya mau memperkenalkan sebuah teori kontrol dari Dr. William Gleiser. Sebelum itu mungkin boleh ya, saya mau izin lagi Bapak Ibu, sekarang coba memikirkan dulu. Ini ada sebuah games nanti yang ada bisa kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu pikirkan dulu satu hal. Sesuatu yang menurut Ibu sangat penting ya, sangat penting. Yang pertama, berharga. Dan Ibu nggak mau lepas ini. Kapan? Bisa dipahami ya? Dipikirkan bisa? Bisa ya? Sudah dapat? Sudah? Baik. Nah, sekarang siapa yang mau jadi volunteer di sini? Ada 2 orang nanti yang akan saya minta untuk ke depan. Boleh? Ada yang berminat? 2 orang yang jadi volunteer sukarelawan. Ada? Bu Mira mungkin ya. Terima kasih sudah tunjuk tangan Bu Mira. Terima kasih. Bu Mira dan Bu Isi juga sudah tunjuk tangan. Bu Mira dan Bu Isi ini bestie kalau saya lihat sekarang ya. Masya Allah. Pertemukan di Darul Hasan. Jadi bestie yang sampai main-mainnya ke tempat yang saya nggak tahu. Saya pikir itu di luar Pulau Jawa. Rupanya di Paluta ya. Oke silakan Bu. Ini mungkin yang pertama, Bu Mira tadi sudah terbayang apa yang saya bilang ya, hal yang tadi yang nggak mau dilepaskan, yang sangat berharga. Kalau minta saya nggak mau, bisa ya? Nggak terbayang? Sudah? Iya boleh. Kita pribadi, sesuatu bisa hal, benda, ya. Saya ya, suatu hal bisa benda, bisa orang, bisa yang mana? Sudah kira-kira? Oke, silakan Ibu tuliskan dulu. Silakan ditulis ya. Tulis aja. Tulis, nggak boleh orang yang tahu. Tulis, habis itu lipat, pegang erat-erat. Pegang begini ya. Nggak boleh ngintip ya Bu. Dan juga nggak boleh lihat. Kita aja Bu Mira, usah banyak-banyak. Satu aja. 2 kata ya. Masya Allah, luar biasa. Ada yang penasaran nggak isinya? Digenggam dulu, genggam ya. Oke, saya di sini aja berarti malah Bu Ira di sini, Bu Isi di sini. Nah, bayangkan Bu Ira megang, coba dipegang begini Bu. Ini Bu Ira punya sesuatu. Sekarang kita mau tantang Bu Isi. Bu Isi, coba Ibu harus bujuk si Mira supaya dia mau kasih itu sama Ibu. Ayo. Iya begitu. Pokoknya si Ibu Ningsih itu harus minta ini biar Ibu kasih. Bagaimana caranya Bu Ningsih? Yang pertama dengan membujuk ya. Nah, minta bagus-bagus. Oke, silakan yang minta. Tapi kalau ini ada hal positif ya memang
Oke, boleh. Konteksnya sesuatu yang ibu gak mau bagi, ya. Akan polisi tunjukkan kehebatannya. Ayo, dibujuk dulu. Ya, kita lihat bagaimana cara Bu Ningsih meyakinkan dunia. Ya, yang pertama membujuk gak mau. Kalau kita bujuk orang gak mau, konteksnya coba kita ibaratkan ke siswa. Apa yang Bu Ningsih lakukan? Ini konteksnya kan, nah misalnya pakai masak, pakai musaf. Tadi dia nggak mau ya, oke. Sekarang Ibu pakai cara lain supaya dia mau kasih itu. Bagaimana caranya? Tadi Bu juga mau kan? Kita sekarang lihat bagaimana Bu Ningsih memaksa Bu Ira untuk memberikan. Masih dikasih nggak? Oke, tepuk tangan lah ya. Oke, terima kasih. Maaf ya, sudah. Terima kasih sekali. Intinya sudah dapat ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan kaitkan dengan teori kontrol yang tadi. Nah, sebenarnya kalau Bu Nira itu nggak mau kasih dengan segala apapun yang dilakukan Bu Ningsih, dapat nggak itu? Nggak dapat. Karena memang teori kontrol itu sebenarnya meyakinkan kita anak-anak itu nggak bisa dipaksa sebenarnya. Inilah yang kita ambil kesimpulannya. Makanya ada ilusi, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya sekarang kita ini sebenarnya lagi salah, Bapak Ibu. Kita maksa anak-anak. Kenapa bisa anak-anak melakukan itu? Kita paksa tapi dia mau begitu. Karena dia membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa memaksa, Bapak Ibu. Kita lihat dulu teorinya ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid sebenarnya itu tidak bisa. Muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Kalau dalam kenyataannya kita terlihat mengontrol mereka hanya karena mereka mengizinkannya. Tapi pada dasarnya dalam hati mereka tidak mau. Inilah yang menjadi tantangan sekarang kita di dunia pendidikan, khususnya di SMP ya, SMP Darul Hasan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering menceramahi anak-anak, kita sering memarahi anak-anak. Apakah itu berefek kepada perubahan dia? Belum. Karena memang selama yang di dirinya ini belum mau, tidak akan bisa. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, sama dengan yang tadi. Pun yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang harus kita pahami. Sebenarnya kita tidak bisa memaksa anak-anak, tapi bagaimana caranya, inilah yang akan kita pelajari ya. Selanjutnya, ya, ini akan kita ubah. Mengubah paradigma stimulus respon. Ini stimulus respon, ada rangsangan, kita respon ke teori kontrol. Inilah bedanya. Selama ini Bapak Ibu kita melihat bahwasanya kita meyakini realitas kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian ini mungkin yang keempat cocok buat kita ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Sepakat nggak Bapak Ibu dengan ini? Belum. Saya rasa belum. Karena mungkin kita belum melihat kebagian selanjutnya. Masa sih anak yang terlambat itu kita katakan tidak salah? Betul begitu ya? Betul ya? Ternyata terlambat pun ada tujuannya. Mungkin tujuannya ini yang akan kita lihat di beberapa kesempatan yang lainnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
bagaimanapun hebatnya motivasi dari seorang motivator itu kembali kepada kita dan sebaliknya ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ya. Tadi seperti yang kita lihat bagaimana kalau anak-anak itu sudah nggak mau kita paksa. Itu menurut teori dari stimulus respon. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kalau ketika ada anak salah, jangan kita paksa. Tapi ada nanti kolaborasi di situ, komunikasi nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini saya rasa kita skip aja. Ini pengertian disiplin ya. Selama ini kalau kita mungkin Bu Asri, mohon maaf, kalau Ibu Bu Asri masih ada ya. Kalau saya bilang disiplin yang pertama terbayang di benak itu apa? Disiplin. Bahasa Jepang nanti saya nggak ngerti bahasa Jepang. Apa kira-kira menurut Ibu? Ketika dibilang disiplin biasanya karena kaitannya dengan iya betul, waktu, pengaturan waktu ya, betul. Kemudian kalau Ibu Hartati, menurut Ibu apa Bu? Disiplin. Kan nggak ada yang salah Bapak Ibu, yang semua jawaban kita itu benar. Apa itu tadi? Disiplin itu kalau ya Hartati Siregar. Maaf ya. Kalau dibilang disiplin, Ibu pengertiannya apa? Waktu juga ya, ya betul ya. Pengaturan waktu, ada juga yang mengatakan disiplin itu tentang tata tertib. Tata tertib yang memaksa. Sesuatu yang dipaksa enak nggak Bapak Ibu? Ya, pasti kita juga merasa tertekan di situ ya. Baik, kita skip pengertian ini. Nah, nilai-nilai kebajikan ini maksudnya ya adalah nilai luhur yang diyakini bersama terlepas dari latar belakang suku, agama, ras dan budaya. Saya rasa kita skip saja yang mau saya sampaikan. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Mungkin kurang jelas di sini Bapak Ibu. Itu di tengah bertahan hidup lebih jelasnya bisa kita lihat seperti ini ya. Bapak Ibu, terkadang anak itu buat masalah karena ada salah satu dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Ulang ya Bapak Ibu. Biasanya anak bertingkah itu berperilaku buruk karena ada salah satu kebutuhan ini yang tidak terpenuhi dalam hidupnya. Kita lihat apa yang pertama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini terkait dengan hal-hal fisiologis Bapak Ibu. Fisik ya. Makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Pernah melihat anak-anak di kelas yang nggak bawa bontot bikin rusuh? Pernah nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kira-kira apa yang dia perlu butuhkan ini? Kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak dipenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti disayang, dicinta, diterima, berbagi dan bekerja sama. Saya rasa poin yang ini banyak sekali kasusnya kejadian di sekolah kita. Ya, banyak anak-anak yang merasa ini tidak terpenuhi, akhirnya dia menunjukkan cara, ya, cara yang kita tidak suka, cara yang kita anggap salah. Padahal itu sebenarnya adalah bahasa dia untuk itu dipenuhi dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah keinginan untuk berprestasi, memimpin dan merasa dianggap. Biasanya kalau turnamen ataupun perlombaan, kalau dia nggak diikuti ada yang bucut misalnya. Nah begitu mungkin ya. Ini salah satu termasuk dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan, mandiri, membuat pilihan, mencoba hal baru. Ini kalau diibaratkan dalam kelas Bapak Ibu, kalau ada anak kita, ya misalnya kita mengajar, mereka itu nggak mau diam, nah, mungkin salah satu ini yang harus kita berikan kepada dia. Dengan cara bagaimana? Kita membuat pembelajaran yang bergerak, ya, atau yang sifatnya outdoor dan sebagainya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor dan bercanda dan sebagainya. Kita lihat ini ada sebuah studi kasus ya Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Ya. Menurut Anda, kebetulan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Coba kita lihat ya. Yang pertama, Ibu guru bilang,
Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ia minta? Kebebasan atau kesenangan? Bernyanyi itu kira-kira lebih ke mana? Ya, kesenangan. Ya, dia mau fun, dia mau senang, tapi nggak dibolehkan sama guru. Ya, ada mungkin anak kita yang hobi nyanyi kan, waktu mengerjakan tugas misalnya dia nyanyi kita jangan, nanti buat gaduh. Nah, mungkin itu. Dia minta supaya dia diberikan kebutuhannya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ya? Kan Bapak Ibu? Kasih sayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima tadi ya. Kasih sayang kan bisa berarti sayang, cinta dan sebagainya. Ini saya rasa anak kita banyak ini butuh ini ya. Berarti kita harus siap memberikan. Oke ya. Kemudian aku bosan, malas belajar, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini saya rasa banyak kasusnya di kelas kita. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Bebas. Inilah mungkin ketika anak-anak kita ada yang ngantuk, ada yang apa maksudnya yang bosan, berarti dia butuh kebebasan. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Yang dia ingin berprestasi, yang dia ingin menjadi pemimpin, itu kebutuhan apa? Iya, penguasaan. Nah, inilah artinya Bapak Ibu, ketika melihat seorang anak berperilaku dalam tanda negatif menurut kita, coba kita lihat kebutuhan dasar apa yang ia minta, yang belum kita penuhi ya. Kemudian, nah ini ada selanjutnya kita akan bicara tentang motivasi perilaku manusia, ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah ini dikatakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, anak-anak ini takutnya misalnya ya, kalau kita hukum dia terlambat, apakah dia memang takut dihukum, mau dapat reward, atau memang dia pengen jadi orang yang disiplin? Kebanyakan adalah takut dihukum. Kemudian kebanyakan ingin mendapatkan reward. Kalau misalnya ini ditiadakan, apakah mereka akan bersikap seperti itu? Belum tentu. Kenapa? Karena yang mendorong mereka melakukan itu dari luar, bukan dari sini. Dan motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang ia yakini, dan inilah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana mewujudkan ini dalam diri siswa kita. Kalau sudah seperti ini kita nggak pening-pening lagi, Pak Hari nggak marah-marah lagi. Kalau siapa yang ribut ketika sholat di rumah kita. Caranya bagaimana? Pelan-pelan kita sama-sama belajar. Saya pun sedang belajar bagaimana caranya supaya anak-anak punya motivasi internal. Yang ketiga ya. Nah, ini juga saya rasa cukup menarik ya Bapak Ibu. Ketika anak kita bermasalah, ada kasus. Tadi mungkin tadi yang masih baru, tadi Kasaribu sudah ada kasus anak murid kelas 7 ya. Nah, saya sebenarnya tadi pengen praktekkan ini tapi bukan mulai saya sebenarnya. Jadi kita berbagi saja Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah pelajari bisa kita simpulkan di posisi manakah saya. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita lihat ya, kita lihat ya. Ini contoh kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau dia seorang penghukum, dia akan bilang keliling lapangan 5 kali. Jadi kalau penghukum ini, begitu siswa melanggar peraturan langsung dikasih hukuman. Tapi hukumannya ini Bapak Ibu sering tiba-tiba, tidak terencana sebelumnya atau tidak disosialisasikan sebelumnya. Ya. Yang kedua, pembuat rasa malu. Kita lihat bagaimana kalau kita pembuat rasa malu, beginilah mungkin redaksi kata yang kita sampaikan. Berapa kali Bapak sudah mengingatkan kamu selalu mengecewakan Bapak. Ya. Yang ketiga, sebagai teman, ketika ada siswa yang terlambat datang, ada
ada yang mengatakan, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak sekali ini ya, yuk sudah tidak apa-apa, jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi teman, biasanya ini yang paling disenangi siswa, ya kan? Artinya bisa diajak kompromi guru. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Sekarang lapor ke guru BP untuk tulis poin kesalahannya. Ini sedikit-sedikit apa kesalahannya, ini hukumannya berapa poin. Ini sifatnya pemantau. Yang terakhir kita lihat ini manajer. Mungkin ini istilah yang baru ya Bapak Ibu. Kalau posisi manajer, ketika melihat anaknya ada yang bersalah, dia tidak langsung menghukum, tapi dia tanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Menurutmu bagaimana caranya kamu bisa memperbaikinya? Inilah nanti yang ada kaitannya dengan pola pendekatan restitusi. Tapi sebenarnya mungkin kita bisa lihat sebentar Bapak Ibu, ada video yang ingin saya tunjukkan. Bisa lihat, mungkin suaranya nggak kuat ya. Ada yang terlambat, ini gurunya galak. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Ada yang sama nggak dengan guru yang seperti ini? Ya, mudah-mudahan kedepannya kita belajar ya Bapak Ibu. Nah ternyata dengan efek seperti ini tidak akan merubah anak. Menurut yang disampaikan penjelasannya dari narasumber yang ada di sini, itu mengatakan efeknya itu tidak akan bertahan lama, maka akan muncul masalah baru. Apa kira-kira Bapak Ibu muncul masalah baru apa yang muncul kira-kira? Ada yang tahu nggak? Rasa marah, kemudian apa lagi? Dan dendam dan sebagainya ya. Kemudian kita lihat untuk posisi selanjutnya yang kedua. Perhatikan Bapak Ibu narasinya. Ya, ada bedanya nggak kira-kira Bapak Ibu? Beda sekali ya. Ada hukuman yang dikasih? Nggak ada hukuman. Tapi apa? Ada nggak efeknya buat si anak? Ternyata ada. Kalau anak merasa dia membuat orang lain merasa bersalah, maka akan timbul dalam hatinya dia menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Dan ini kedepannya bisa berefek pada psikologisnya. Penelitian mengatakan orang-orang yang psikopat
penyebabnya adalah seperti ini. Jadi dia merasa bersalah karena selalu dibilang kamu yang menyebabkan ibu begini, kamu yang menyebabkan begini dan sebagainya ya. Ternyata keduanya masih tidak direkomendasikan untuk kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga ya. Ya, ini posisi apa tadi Bapak Ibu? Posisi sebagai teman. Bagaimana kalau kita berposisi seperti ini? Gimana kira-kira? Bisa, tidak semuanya. Kira-kira ini lebih banyak efek positifnya atau negatifnya? Negatifnya. Positifnya ada nggak kira-kira? Kalau akhir bisa. Berarti tergantung orangnya ya. Kalau menurut penjelasan dari narasumber di sini, efek positifnya adalah ia bisa nyaman dengan guru. Tapi ada efek negatifnya. Apa efek negatifnya? Dia akan bergantung bersama kita. Ketika dia dibantu, dia merasa senang. Tapi ada kalanya kita nggak bisa bantu dia, dia merasa kecewa. Berarti kira-kira ini recommended nggak? Nggak juga ya. Posisi ini kalau bisa jangan ya. Oke. Kita lihat selanjutnya posisinya. Yang lain? Ini sebagai apa tadi Bapak Ibu? Pemantau. Bagaimana yang ini? Ini lebih tepatnya tubuh BK mungkin ya. Pak Habib ini peraturannya, ini konsekuensinya. Kira-kira ini ada efek positifnya nggak Bapak Ibu? Efek positifnya, dia tahu kalau segala sesuatu punya konsekuensi. Kalau saya berbuat ini akibatnya. Itu efek positifnya. Efek negatifnya bagaimana? Tetap dalam jiwanya dia tidak merasa nyaman dan tidak merasa tenang. Bahkan mungkin untuk efek jerah selama ini yang kita inginkan itu mungkin tidak bisa. Kalaupun mungkin efek jerah tadi seperti kita kaitkan itu hanya sementara, karena ini motivasinya eksternal Bapak Ibu, karena takut hukuman, takut ancaman ya. Selanjutnya posisi yang terakhir.
Posisi apa Bapak Ibu? Ya, manajer ya. Oke, baik. Kesimpulannya ya, dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira yang kita rekomendasikan untuk diterapkan sekolah kita ada nggak Bapak Ibu? Semuanya. Penghukum juga Pak, harus juga ya. Oke. Ya mungkin karena kesiswaan mungkin ya. Yang lain Bapak Ibu sepakat nggak kira-kira yang kelima ini harus kita terapkan semuanya? Sepakat ya? Nggak milih salah satu. Kalau kita pikirkan dampak buruknya bagaimana Bapak Ibu? Tergantung anaknya. Oke. Berarti untuk si A mungkin kita sesekali mengambil posisi kontrol penghukum. Tapi bagi dia yang mungkin tidak diperlukan itu kita mengambil posisi kontrol yang lain. Oke, baik. Ya, artinya ini secara teori ya, secara teori Bapak Ibu inilah yang ditawarkan kepada kita para pendidik melihat kodrat zaman anak-anak kita seperti ini. Anak-anak kita sekarang itu generasi strawberry. Ya kan Bapak Ibu, strawberry apa maksudnya kira-kira? Apa strawberry maksudnya? Ini generasi strawberry maksudnya apa ini? Strawberry maksudnya adalah orangnya gampang lemah, kemudian dia mudah putus asa, pengennya yang instan, dan dia gampang untuk jatuh, lembek, bahasa kitanya mungkin lembek. Nah, inilah generasi yang sekarang yang harus kita hadapi. Nah, kalau generasinya lembek, mana yang harus kita bikin Bapak Ibu posisi kita? Kalau yang lembek bagaimana? Apakah cocok kita sebagai posisi kontrol seorang penghukum? Tidak bisa. Sebagai teman bisa nggak? Nggak bisa juga. Karena mereka akan apa? Kan mereka frustrasi suatu saat kalau kita tidak membantu. Yang disarankan Bapak Ibu di sini ada posisi kita sebagai seorang manajer. Saya ingin tanya, ada nggak posisi manajer membuat hukuman di sini? Ada nggak yang dia kasih hukuman? Nggak ada. Apa yang dia kasih? Solusi. Itu yang betul. Saya juga di awalnya Bapak Ibu nggak sepakat, besok muncul anak-anak ini pasti besok diulang, seperti itu. Tapi ada bedanya Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka itu berdasarkan peraturan, bukan keyakinan. Kita akan lihat, ya. Saya rasa untuk posisi kontrol, ya ini ya, ini dia, keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Selama ini kita pakai peraturan. Kalau kita dengar peraturan kelas, yang timbul dalam pikiran kita apa? Nggak enak, ya kan? Yang memaksa, yang bikin kita apa? Tidak bebas dan merdeka. Kenapa harus keyakinan? Bisa kita lihat Bapak Ibu. Ya, sebelumnya mungkin kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Nah, mungkin ini contoh kecil ya Bapak Ibu. Mungkin kita ada nggak yang naik kereta atau sepeda motor yang tidak menggunakan helm di sini? Nah, ini juga harus kita lihat, apakah kita memakai helm itu karena takut dirazia, ya kan? Takut dirazia polisi, atau memang untuk keselamatan, ya kan? Ini kan kembali kepada kita. Itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Kalau peraturannya kita tidak boleh berkendaraan tanpa mengenakan helm. Tapi bisa jadi kan kalau tidak ada polisi kita tidak memakai helm. Tapi kalau kita punya keyakinan aku pakai helm karena aku ingin memberikan keselamatan pada diriku ketika terjadi sesuatu, tak ada polisi kita memakai helm. Nah, itulah bedanya dengan peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini mungkin pada saat Covid ya. Peraturannya begitu, tapi karena kita yakin bahwasannya itu akan memberikan keselamatan kepada kita, makanya kita kesehatan, makanya kita memakai. Inti dari keyakinan Bapak Ibu ada dua, keselamatan dan kesehatan. Jadi kalau anak-anak ya, anak-anak kita kaitkan dengan nilai ini, nggak cuma peraturan begini, saya yakin mungkin akan ada dalam diri mereka, oh ternyata aku harus seperti ini tanpa harus takut dengan peraturan ya. Keyakinan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis.
Jadi memang ini sedang berkembang. Sekolah-sekolah penggerak mungkin akan beranjak ke sini, tidak peraturan tapi keyakinan. Nah, mungkin itu yang disarankan kepada Bapak Ibu yang mengikuti CGP itu, supaya mencoba dalam kelas itu tidak hanya membuat peraturan tapi membuat keyakinan kelas. Apa contohnya ini ya? Ini contohnya. Keyakinan kelas 7. Kalau keyakinan ini Bapak Ibu bahasanya itu abstrak, tidak perintah seperti peraturan. Singkat, abstrak, dan itu tentang nilai-nilai umum. Contoh ya, hormat. Itu keyakinan kelas 7. Apa? Yang pertama, hormat. Bagaimana bentuknya? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik barang dan barang milik orang lain. Ini bisa kita kaitkan ketika ada yang kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu berarti dia sudah tidak meyakini nilai keyakinan yang ia sudah pahami. Ini caranya Bapak Ibu biasa ya, ini mungkin pas sekali kalau kita lakukan. Di awal semester, di awal pertemuan kita di kelas, kita harus buat seperti ini. Kalau selama ini kan kita cuma bikin kontrak belajar, kesepakatan kelas tentang ini, nggak boleh ini, pakai buku warnanya ini dan sebagainya. Tapi kalau kita coba kaitkan dengan keyakinan kelas, kira-kira bentuknya seperti ini. Ketika ada yang melanggar ini, ya, kita kaitkan dengan nilai keyakinannya. Selain hormat, misalnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bisa kita ingatkan kalau ada siswa kita nanti yang tidak mengerjakan PR atau manasik haji dia nggak ikut. Di sini kita kaitkan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini bisa kita singgung keyakinan ini ketika kita menyelesaikan permasalahan anak yang berantem atau sedang ada cekcok bersama kawan-kawannya. Ya, inilah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah ada saya share ya, linknya di grup tentang penerapan segitiga restitusi. Inilah yang ditawarkan kepada kita Bapak Ibu, yang disarankan kepada kita ketika menghadapi permasalahan anak, kita mengambil posisi sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer dengan pendekatan yang seperti ini, ada segitiga ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya apa? Begitu ada anak-anak kita yang salah, kita panggil. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Identitas apa? Seseorang yang bersalah Bapak Ibu, dia sedang berada pada identitas gagal. Seorang yang bersalah sedang berada dalam identitas yang gagal. Ini dulu kita stabilkan. Bagaimana supaya identitas gagal ini berubah menjadi identitas sukses? Caranya adalah katakan bahwasanya setiap orang pernah melakukan salah. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, termasuk gurunya. Ibu juga pernah diposisikan, ibu juga pernah melakukan kesalahan ini. Coba bayangkan ke kita. Kalau kita dikatakan orang seperti itu, apakah kita masih merasa takut kepada diri? Tidak, karena kita sudah distabilkan oleh Dia. Kita diingatkan kembali tentang kemanusiaan kita yang tidak luput dari salah. Apakah berarti kita tidak ada solusi? Ada, tapi tahap yang pertama kalau bisa kita stabilkan dulu kondisinya. Ada anak yang nangis-nangis tadi kan, ada yang dibully ya misalnya. Saya dibully, dia nggak mau sekolah. Oke, kita panggil. Kenapa nak? Dia begini. Oh ya memang betul. Siapapun kalau dibully pasti begitu. Ya. Siapapun yang dibully pasti merasa begitu. Jadi kalau kamu misalnya nggak sekolah itu karena kamu punya alasan. Inilah Bapak Ibu yang saya maksud. Tindakan yang salah, perilaku pun yang salah, itu punya maksud. Bagaimana dengan membuli Bapak Ibu? Kalau ada anak kita yang ketahuan membuli, ya, dia dipanggil. Apakah bully itu bisa kita jadikan sebuah pemakluman terhadap kesalahan? Kalau kita lihat bulikan itu ada penyebabnya, ada tujuannya. Bisa kita kaitkan tadi dengan nilai kebutuhan dasar. Bisa jadi dia adalah untuk kesenangan, ya kan? Itu kan kebutuhan dia, mungkin dia senang, tapi caranya salah. Inilah yang harus kita luruskan. Setelah kita stabilkan, ya, kita lihat Bapak Ibu perkataannya. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah. Yang penting bagaimana solusinya, kita bisa menyelesaikan ini. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
bukan berarti kita membenarkan. Ya, Bapak Ibu, kita lihat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya begini, ada kasus 2 anak yang berantem. Satu orang memicu kawannya, dan satu orang lagi sebagai korban mengadu. Kita coba menyelesaikan ini. Nah, yang marah di sini siapa Bapak Ibu? Yang meninju kan? Dia sedang berada dalam posisi identitas gagah. Kita stabilkan ini dengan mengatakan bahwasanya semua orang pernah salah dan tindakan kamu memukul kawanmu karena ya katakanlah ada penyebabnya, mungkin karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan kamu, itu sebagai bentuk pembelaan. Tapi ya setiap orang punya cara-cara yang beda untuk membela diri. Artinya ketika kita mengatakan tindakan itu salah, kita validkan tujuannya untuk apa. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah ini, menanyakan ini. Setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kita kaitkanlah kembali dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Contoh tadi kasus berantem ya, iya, namanya manusia, kamu juga punya emosi. Sudah bagus kamu nak cuma meninjunya, ya, nggak cuma. Sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih parah dari itu, tapi kamu memilih untuk tidak lebih parah dari itu. Tapi yakinkah kamu nak, apa nilai-nilai keyakinan tentang saling menghormati di kelas kita yang sudah kita buat? Ketika kita singgung dengan itu, biasanya anak-anak yang kalau yang saya lihat ya pasti menunduk sejogal apapun dia. Kalau yang kenapa? Karena kadang suara lembut kita kalau kita sudah menurun, itu termasuk bisa membuat dia ada semacam niat untuk berubah. Nah, jadi ketika kita katakan, kita kaitkan dengan nilai-nilai keyakinan, barulah ya, ketika dia merasa sudah salah, kita tidak memberikan hukuman, Bapak Ibu. Ya, inilah mungkin, ini saya cuma menyampaikan teori, yang menyampaikan teori nanti boleh kita diskusi bagaimana sikap kita. Terus setelah kita menanyakan keyakinannya, baru kita tawarkan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaannya? Contoh tadi kasus kan yang berantem, kamu yakin kan kalau kita itu harus menghormati, kita harus menjunjung tinggi yang namanya sikap saling menghargai. Apakah kamu sudah melakukan ini dalam kasus ini? Oh iya, ternyata saya sudah tidak meyakini. Seterusnya, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki? Sama kan Bapak Ibu dengan yang terlambat tadi? Kira-kira kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, bagaimana? Ya Bu, saya sudah tidak melakukan sesuai dengan keyakinan kelas. Baru kita ajak dia untuk melakukan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya. Sama dengan tadi, ketika dia terlambat, saya akan setel alarm. Siapa yang akan membangunkanmu ketika lupa? Kakak saya, ibu saya, dan sebagainya. Jadi disinilah posisi manajer yang diharapkan. Ya mungkin Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin boleh ya Pak ya, sekitar 6 menit untuk diskusi kita boleh, untuk memberikan tanggapan juga boleh, atau dan yang lainnya lah. Saya persilakan, artinya ini artinya saya menyebarkan informasi yang sekarang sedang menjadi tawaran dari dunia pendidikan kita di Indonesia khususnya, supaya dunia pendidikan kita Bapak Ibu lebih humanis. Kalau kita seperti ini, saya rasa Bu Asma nggak banyak kita mengeluarkan siswa kan. Kalau misalnya ini, kalau misalnya kita terapkan, kenapa? Bisa jadi ya, ini untuk saya pribadi, kenapa? Karena selama ini mungkin inilah yang harus kita belajar. Pendekatan dari hati ke hati ini yang kurang, kalau saya rasa. Saya juga alami, saya juga terkenal strict Bapak Ibu, killer ketika sudah menyangkut masalah yang terlambat. Tapi setelah saya lihat efeknya itu nggak ngefek sekali, saya coba ambil ketika yang saya tampilkan di video juga, mudah-mudahan ada efeknya. Dan anak-anak itu merasa kita bukan seorang yang sosok ditakuti. Nah, mungkin 5 menit ya Pak Habib ya. Oke, bolehlah Bapak Ibu. Tapi selanjutnya saya kembalikan saja kepada Pak Habib selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Rena yang sudah memaparkan apa yang sudah tadi kita saksikan bersama, ya. Dan kita harapkan kepada Bapak Ibu guru, ya, kira-kira masih ada yang mengganjal, silakan, ataupun yang kurang paham atau perlu disepakati bersama, mungkin boleh lah ya, 1 atau 2 orang yang memberikan pernyataan ataupun pendapat. Silakan.
Ada dari saya dulu. Oh, dari Bapak Amin. Silakan Bapak Amin. Dulu ini memang saya lihat kalau kurikulum merdeka ini 1 minggu yang lalu juga sudah saya lihat di Facebook ada seorang guru yang membuat pertanyaan persis seperti yang ibu sampaikan ini. Jadi pertanyaan itu dibuat di situ. Jadi rata-rata guru menyampaikan hukuman. Nah, hukuman ini selalu dibuat di sekolah, ya. Tapi mungkin kenapa bisa seperti itu, Bu? Yang saya lihat kerjasama antara orang tua dengan sekolah itu saya lihat belum maksimal. Nah, ada satu guru ini yang saya buat, Bu. Ada guru saya di pesantren. Dia membuat di samping sekolah itu namanya kantin kejujuran. Ya, kantin kejujuran ini tidak ada di situ orang. Sifatnya hanya dia ada 2. Yang pertama jualan makanan ringan, yang kedua dia buat jualan pakaian di pasar Matanggo. Jadi dia buat mengajari siswa ini dia tentang kejujuran bekerjasama dengan orang tua. Dia sampaikan ke orang tua itu, Bapak Ibu di sini ada kantin kejujuran. Bagaimana caranya anak itu bisa jujur bismillah dibuktikan. Nah dia itu seperti itu. Ujung-ujungnya Bu, materi yang seperti ini siswanya tahu dia tentang kejujuran, bagaimana menukarkan uang ke tempat kantin kejujuran itu. Intinya dia bisa melihat tentang kantin kejujuran ini mau dia belajar kejujuran dan lain sebagainya, belajar yang sungguh-sungguh. Nah, yang saya lihat kekurangannya mungkin kalau kita di sini yang saya lihat materi tentang kerjasama orang tua dengan sekolah yang saya lihat kekurangannya di sini. Kalau tentang penghukuman saya lihat sudah ada, mungkin bisa jadi sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, langsung dijawab atau masih ada Bapak Ibu? Ya sekali 2 cukup ya. Baik, Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebenarnya Bu bukan bertanya, tapi dalam artian menyampaikan pengalaman lah terkait dengan posisi kontrol seorang guru, sehingga siswa dan guru itu tidak ada seorang siswa merasa dendam kepada guru. Berkat yang disampaikan yang 5 ini, saya sebenarnya sepakat dengan ini, dalam artian ada tingkatannya Bu. Jadi tingkatan dalam artian ketika seorang anak itu bersalah, ini kita seorang guru tidak harus langsung dihukum. Kita buatlah posisi-posisi ini sehingga siswa ini sadar bahwasanya dia salah. Bukan berarti Bapak Ibu anak-anak kita ini tidak boleh dihukum. Nah, kita buat prosesnya. Yang pertama, kalau yang saya buatlah di asrama ini kita buatlah dulu penyelesaian masalah secara teman, secara kekeluargaan, sehingga si anak ini merasa bersalah. Awalnya ketika dia bersalah tidak ada hukuman, tapi dinasihati. Kita nasihati sehingga perbuatannya itu dia merasa bersalah. Lalu yang kedua yang saya buat adalah manajer, ya. Baru yang ketiga memantau. Ketika seorang anak bermasalah kedua kalinya, di sinilah posisi itu dibuat dia manajer. Baru yang ketiga kalinya baru ada hukuman. Karena di awal yang kedua dia salah itu disepakati. Contoh dia terlambat. Nah, yang pertama kita luluskan dengan syarat dinasihati. Yang kedua, ya, kita sepakati kalau terlambat kedua kalinya apalah kira-kira hukumannya gitu.
Udah itu melanggar dia ketiga kalinya berarti dia menerima konsekuensi yang sudah disepakati, sehingga seorang anak ini tidak ada dendam kepada guru dan seorang guru tidak ada melampiaskan emosi, sehingga posisi ini bisa aman dan nyaman. Nah, dan si anak pun sadar dengan kesalahan dia. Nah, ketika seorang anak ini contohnya kita berhentikan, bukan dia dendam kepada guru, contohnya kita di SMP ini, tapi dia merasa bahwa misalnya dia dikeluarkan karena salah dia, karena sudah ada yang tadi disampaikan oleh Bu Lena, ada posisi kontrol itu, sebagai teman dia sudah merasa nyaman dengan kita karena dia memang tidak bisa menaati peraturan. Nah, itu saja Bu, ini kiranya perlu kita buat apa yang sudah sampaikan Bu Lena. Bukan berarti kita tidak bisa menghukum guru. Hukuman itu kalau menurut saya itu adalah nomor terakhir. Yang biasanya setiap permasalahan ada hukuman, tapi ada proses hukuman nomor terakhir. Bukan berarti siswa kita ini kita biarkan ketika melaksanakan suatu permasalahan. Itu saja Bu, berupa tanggapan dan pengalaman, bukan berarti bertanya Bu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih aplaus Bapak Ibu untuk kedua penanya, saya rasa luar biasa. Mungkin ini mewakili perasaan dari Bapak Ibu guru, karena jujur mungkin kita ada sedikit dilema. Kita nggak mungkin lah hanya membiarkan anak-anak tanpa hukuman. Hukuman dan penghargaan sampai sekarang saya rasa masih dalam pro dan kontra di kalangan para guru. Kalau dari teori yang saya bawakan dan yang saya sebarkan kepada Bapak Ibu, memang itu kalau bisa hukuman adalah langkah terakhir, adalah pilihan pahit yang harus kita berikan kepada guru, karena peran kita sebenarnya adalah mendidik, mengubah dari yang tidak bagus menjadi bagus. Nah, jadi tapi dalam keseharian saya rasa betul apa yang disampaikan oleh Pak Parlim, bahwasanya kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, komunikasi yang baik dengan orang tua itu harus kita jalin. Kalau misalnya ada yang berlebihan, sabar saja ya, sabar saja, karena mungkin dengan kesabaran kita lah ya, dengan kesabaran kita itulah yang membuat dia ya, mungkin dengan kesabaran kita itulah membuat dia selamat berubah. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengubah pola pikir kita untuk tindakan kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Mungkin itu saja Pak Hafid dan Bu Asma. Saya mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Ingat, sudah dibuka kembali angkatan 10 untuk CGP di Kota Padang Sidempuan. Bapak Ibu yang berminat, yang tertarik, silakan dilihat izin PKP masing-masing. Tapi jangan lupa itu harus ada izin dari kepala sekolah ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, izinkan saya untuk kita akhiri dengan sebuah gerakan ya Bapak Ibu. Ketika saya bilang guru penggerak, bergerak gerakannya seperti itu. Bergerak, tergerak, menggerakkan ya. Saya ulang ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Bisa ya? Kita mulai Bapak Ibu sebagai pengunjung di acara kita ini. Kita teriakkan dengan semangat, istilahnya kita bergerak untuk kebaikan dan perubahan yang positif sekolah kita. Guru penggerak, saya ulangi dulu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Lena. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya ya atas penyampaian yang disampaikan oleh Bu Lena. Mudah-mudahan ya yang mungkin masih adalah yang baik kita lihat, yang bisa kita review ataupun nanti yang mungkin bisa kita diskusikan kembali di lain waktu ya. Mungkin acara kita sampai di sini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja acara ini dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.